Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Amalia dari NIM C1L020037 Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun angkatan 2020 Universitas Jenderal Sudirman. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia, pemerintahan Jokowi, dan karakteristik ekonomi Indonesia. Kita ketahui bahwa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang memulai jabatan sejak 20 Oktober 2014 dengan 2 kalinya terpilih sebagai Presiden, yaitu yang periode pertama ditemani oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan periode kedua ditemani oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang mana dilihat dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya pada periode pertama, yang manakala dilakukan secara merata hingga ke daerah luar Indonesia. Ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lainnya. Kemudian program prioritas tersebut itu dibarengi dengan program lainnya seperti bantuan sosial baik dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, serta program Keluarga Harapan atau PKH, yang mana ini diperuntukkan untuk mesejahterakan rakyat tentunya. Kemudian di masa jabatan yang kedua atau dalam periode kedua ini dialihkan fokusnya ke arah pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Baik, selanjutnya ada capaian yang berhasil dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama terhadap perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang mencapai pada level 5%. Yang dilihat dari tahun 2014 itu sebesar 5,01%, kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga menjadi 4,87%, kemudian tahun 2016 sebesar 5,3%, kemudian pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan hingga sebesar 5,7%, dan pada tahun 2018 perekonomian Indonesia mencapai 5,17%, yang mana sementara pada tahun 2019 atau semester 1 atau 6 bulan sebelum berakhirnya pemerintahan Joko Widodo periode pertama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 5,6%, yang mana secara keseluruhan dari data tersebut pemerintah mengklaim telah berhasil pada pertumbuhan ekonomi level 5% yang merupakan yang terbaik di tengah ketidakpastian perekonomian global pada saat itu. Jika dibandingkan dengan negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terutamanya pada tahun 2018 yang berada pada nilai 5,17% ini merupakan 3 terbesar setelah India dan Cina. Yang kedua ada penurunan rasio tingkat penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2014 ini jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 10,96%, kemudian tahun 2015 tercatat kembali sebesar 11,13%, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,7%, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 10,12%, dan pada tahun 2018 menjadi 9,66% terhadap rasio penduduk miskin. Kemudian yang ketiga ada tingkat inflasi rendah dan terjaga pada level 3%. Ini merupakan inflasi yang terendah dalam satu periode pemerintahan di era reformasi ini, yang mana menggambarkan bahwa daya beli masyarakat itu terjaga dan terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan yang stabil dan juga pada inflasi tingkat rendah ini, pemerintah periode pertama Jokowi JK ini mampu menumbuhkan sebesar 11,21 juta lapangan pekerjaan
Kemudian dengan angka pengangguran yang terus menurun atau bisa dikatakan terendah dalam 20 terakhir. Sejak 2015, alokasi subsidi energi dikurangi atau bahkan dialihkan untuk belanja yang produktif seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Subsidi tepat sasaran mendukung produktivitas dan pemerataan ekonomi. Dan capaian terakhir pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama yaitu ada sektor moneter dan keuangan yang terkendali, di mana tercermin dalam cadangan devisa Indonesia yang tinggi dan juga aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor. Yang mana stabilitas ekonomi Indonesia ini masih terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang semakin besar dan penuh ketidakpastian pada saat itu. Sisi yang diemban pengelolaan ekonomi makro terutama pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketimpangan pendapatan, kemudian tingkat kemiskinan dan pengangguran ini selalu menjadi indikator penting untuk menilai pencapaian pemerintahan. Indonesia sentris ini yaitu menggeser orientasi pembangunan dari daerah yang skala ekonomi besar ke pinggiran yang skala ekonominya lebih kecil, sehingga terwujud adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu visi pemerintahan dalam mencapai era ekonomi yang baik selama 5 tahun periode Jokowi JK ini. Capaian pembangunan infrastruktur lainnya meliputi 3.194 km jalan perbatasan, 1.378 km jalan tol, kemudian sepanjang 811,89 km rel kereta api, 136 pelabuhan dan 15 bandara yang telah berhasil ada pada dalam periode pertama pemerintahan Jokowi JK ini. Kemudian selanjutnya ada fokus utama pemerintah Joko Widodo periode 2 pada perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama adanya pembangunan sumber daya manusia atau SDM ini sebagai prioritas utama, yang mana hendak membangun SDM yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta untuk bekerja sama. Presiden Joko Widodo ini memprioritaskan pembangunan terhadap SDM dengan memberikan peningkatan produktivitas dan kualitas SDM dengan menyiapkan anggaran sebesar 541,7 triliun ini sebagai bantuan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia tersebut. Upaya lain untuk meningkatkan SDM unggul, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi pada bidang pendidikan, antara lain dengan memperluas program beasiswa, kemudian adopsi teknologi, informasi dan komunikasi, terus memajukan kebudayaan, serta penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pembangunan riset dan juga inovasi. Selanjutnya yang kedua ada pembangunan infrastruktur nih. Infrastruktur tersebut itu akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak adanya lapangan pekerjaan yang baru, kemudian serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Pada pemerintahan Jokowi Dodo yang kedua ini telah meresmikan 2 jalan tol yang ada pada September, yakni tol Pekanbaru Dumai dan tol Manado Bitung ruas Manado Danau Wudu. Kemudian tol Pekanbaru Dumai diresmikan Jokowi pada Jumat 25 September 2020. Kemudian tol Manado Bitung ruas Manado Danau Wudu ini diresmikan pada Selasa 29 September 2020 yang diharapkan ini nantinya akan mendatangkan investasi, kemudian kemudahan adanya proses untuk sebagai infrastruktur yang dimanfaatkan masyarakat, kemudian usaha baru menjadi lebih berkembang, dan serta lapangan pekerjaan yang meningkat pula. Kemudian yang ketiga ada kendala regulasi yang disederhanakan terus-menerus.
yang mana regulasi ini itu sebelumnya sangat rumit dan juga perlu beberapa tahapan-tahapannya banyak. Kemudian pada pemerintahan Jokowi periode 2 ini terus dilakukan ke penyederhanaan, yang mana salah satu regulasi yang tercipta pada masa pemerintahan Jokowi periode 2 ini adalah UU Cipta Kerja, yang mana DPR dan juga pemerintah itu menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dengan tujuan utamanya dari UU Cipta Kerja ini adalah mendorong investasi, kemudian menciptakan transformasi ekonomi yang cepat pula, kemudian menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberikan kemudahan berusaha, serta mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral, yang mana sebelumnya itu sangat banyak dan rumit mengenai regulasi tersebut. Kemudian pengesahan UU Cipta Kerja ini diharapkan juga dapat memberikan kemudahan atau pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Dan yang keempat, ada penyederhanaan birokrasi yang terus dilakukan secara besar-besaran pula, yang mana investasi itu untuk menciptakan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur yang begitu rumit dan juga birokrasi yang panjang itu. Pemerintah Joko Widodo pada periode 2 ini terus berusaha meningkatkan iklim investasi yang baik, serta penanaman modal baik dari dalam maupun asing yang ke Indonesia ini. Dengan meningkatkan investasi juga diharapkan pula dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi nilai pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada transformasi ekonomi. Indonesia ini diklaim perlu bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam yang menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah, kemudian bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Transformasi ekonomi ini melalui hilirisasi, industrialisasi bahan mentah, dan pemanfaatkan energi hijau. Keberadaan kawasan industri tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru dan juga dapat berkontribusi terhadap negara juga. Materi selanjutnya adalah karakteristik perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari letak geografi, yang mana letak geografi ini adalah suatu letak daerah, dilihat dari kenyataan bumi atau posisi negara tersebut dengan daerah lainnya. Indonesia ini berada pada dua samudra, diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia kemudian Samudra Pasifik, dan diapit juga oleh dua benua Asia dan juga benua Australia. Letak di antara dua benua dan dua samudra ini menjadikan Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, yang mana yaitu musim penghujan kemudian musim kemarau, yang mana kedua musim tersebut ini sangat berpengaruh pada usaha baik perkebunan seperti teh, sawit, kemudian tebu dan juga lainnya. Perkebunan yang menghasilkan output yang baik ini akan dapat diekspor, yang nantinya berakibat pada perdagangan internasional Indonesia. Karena terletak pada daerah lipatan muda, maka sangat kemungkinan adanya pengeksploitasian terhadap sumber-sumber mineral seperti minyak, batu bara, besi, nikel, dan lainnya. Ini dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia juga, yang berasal dari sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia. Indonesia ini terletak pada daerah yang tropis, di mana panasnya merata sepanjang tahun, kemudian dengan dua musim yang bergantian secara merata ini mendukung baik pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan yang berjalan sepanjang tahun. Kemudian juga ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber mineral lainnya, memberikan keuntungan dalam perdagangan dan juga menambah sumber devisa negara, yang mana banyak yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Indonesia ini terletak pada geografis yang menunjukkan posisi silang sehingga Indonesia dapat pada jalur transportasi perdagangan internasional. Bahkan sejak zaman dahulu ini perekonomian Indonesia di kala Nusantara ini sudah memanfaatkan jalur laut dan juga jalur darat sebagai jalur perdagangan perekonomian Indonesia pada saat itu. Kemudian selain itu juga letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa yang memiliki iklim dan cuaca yang cocok pada berbagai sektor nih. Letak ekonomis Indonesia yang menguntungkan seperti seperti terletak pada dua benua dan juga dua samudra ini, beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan internasional. Seperti misalnya Malaysia dan juga Singapura, maka negara kedua tersebut tuh membutuhkan hasil-hasil pertanian dan juga hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di negara Indonesia. Berkemungkinan ini menjadi pusat pasar dunia pasar besar sehingga banyak negara industri yang menanamkan modal di Indonesia. Kemudian dilihat dari sudut pandang struktur dan juga perilaku masyarakat, pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi ini menyebabkan tingkat modal per pekerja menjadi lebih rendah, sehingga pendapatan akan menjadi lebih rendah. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah pula. Maka darinya, dengan meningkatkan modal pekerja menjadi lebih tinggi itu nantinya akan membantu perekonomian nasional juga ikut lebih tinggi dan juga memperluas lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran ini nantinya juga akan membantu meningkatkan atau memberi pertumbuhan yang baik kepada perekonomian Indonesia serta perilaku masyarakat yang berinovasi atau berkreasi terhadap usahanya juga nanti akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan mengurangi pembelian secara konsumtif terhadap barang-barang luar negeri dengan menggantinya membeli daya beli terhadap produk lokal juga akan membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai perekonomian Indonesia pada masa jabatan Joko Widodo baik periode 1 dan juga periode 2. Kemudian karakteristik perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.